Hai Ibu, silahkan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Anadari, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Maya. Maya. Umurnya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun. Baik, ini bayinya lucu sekali. Ini umur berapa Bu? Baru 1 hari. Oh, baru 1 hari. Berarti baru lahir kemarin ya Bu? Jenis kelaminnya apa itu Bu? Perempuan? Iya. Oh, perempuan. Kemarin berat badannya berapa Bu bayinya waktu lahir? Kemarin itu ditimbang 3.300 gram. Baik, karena 3 kilo ya. Panjangnya berapa Bu? 48 cm. Baik, 48 cm. Baik, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, kan saya kan kemarin habis lahiran, tapi saya tuh di rumah sendiri, jadi saya belum tahu gimana cara perawatan bayi sehari-hari Bu. Saya ingin tahu itu. Baik, nanti saya akan melakukan konseling kepada Ibu mengenai perawatan bayi sehari-hari. Nanti Ibu hanya mendengarkan dan memahaminya saja. Nanti saya yang memberikannya konseling kepada Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, jika bersedia saya izin menutup Ibu terlebih dahulu ya Bu. Nah, langsung saja ya Bu. Nah, untuk perawatan bayi sehari-hari itu yang pertama itu untuk ASI. Nah, ini ASInya ASI dari Ibu ya Bu, Ya, untuk Bu. air minum susunya. Alhamdulillah. Untuk pemberian ASInya itu sekali dalam 2-3 jam. Nah, jika bayi Ibu menangis sebelum 2 jam atau 3 jam, Ibu bisa langsung memberikan ASI. Jadi tidak perlu menunggu jam, harus belum 2 jam kemudian menunggu 2 jam itu enggak. Jadi Ibu langsung menyusui bayi Ibu, tidak apa-apa Bu. Jadi tidak perlu dibatasi waktunya gitu Bu. Nah, untuk yang selanjutnya itu pastikan bayi Ibu itu selalu dengan Ibu harus aman dan nyaman dan hangat gitu Bu. Karena kan baru lahir kemarin ya Bu bayinya. Nah, kemudian itu juga harus menjaga kebersihan bayi. Bayi itu harus hangat, kering, kemudian mengganti popok dan selimut jika sudah basah ya Bu. Kemudian pastikan bayi tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin sehingga dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mencontohkan untuk perawatan tali pusatnya sendiri. Nah, ini ada patung ya Bu, patung bayi. Nah, untuk perawatan tali pusatnya itu setelah mandi, pokoknya itu setiap mandi pastikan di area tali pusat itu kering. Kemudian untuk pembungkusan tali pusat itu bisa menggunakan kasa, kemudian dibentuk segitiga seperti ini ya Bu. Kemudian dililitkan di tali pusat, kemudian ditali begitu Bu. Nah, kemudian Ibu bisa langsung membedong bayi Ibu. Begitu ya Bu? Ya Bu. Nah, yang selanjutnya itu mengukur suhu tubuh bayi Ibu. Nah, jika Ibu merasa bayi Ibu itu seperti panas gitu ya Bu, Ibu bisa langsung mengeceknya menggunakan termometer. Ibu bisa membelinya di apotek Ibu. Untuk termometer ini penggunaannya sangat mudah Bu. Nah, ini kan ada tombol ya Bu. Nah, Ibu bisa memencet tombolnya. Nah, kemudian akan ada tulisannya ya Bu. Iya kan Bu? Nah, kemudian Ibu bisa memberikan di dubur anak Ibu atau di mulut ataupun di ketiak Ibu sampai berbunyi. Nah, itu berarti sudah menunjukkan suhu tubuh anak Ibu. Baik, nah yang untuk selanjutnya itu tanda bahaya yang harus diwaspadai pada bayi baru lahir. Nah, untuk pernafasan sulit, kemudian suhu tubuhnya itu lebih dari 38 derajat Celcius ataupun di bawah 36 derajat Celcius. Kemudian warna kulit bayi Ibu itu kuning, biru ataupun pucat, itu harus diwaspadai ya Bu. Kemudian tali pusatnya merah dan berbau busuk. Kemudian keluar cairan atau darah. Nah, jika bayi Ibu mengalami tanda-tanda bahaya tadi yang saya sebutkan,
Ibu bisa langsung membawa bayi ibu ke tenaga kesehatan, bisa ke bidan, ke dokter, ataupun puskesmas atau rumah sakit terdekat ya Bu. Baik, itu tadi pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi sehari-hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan itu? Berarti kalau tali pusat merah itu ya Bu, termasuk infeksi ya Bu? Iya, karena kan pastinya terpapar oleh bakteri. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak. Baik, untuk evaluasi saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai itu tadi Bu, cara menjaga kebersihan bayi. Nah, untuk menjaga kebersihan bayi itu toh Bu, yaitu hangat, prinsipnya hangat dan kering, terus mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Misal bayinya itu habis ngopol, terus segera diganti popok. Terus bayi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin sehingga menyebabkan bayi bersih. Baik, berarti Ibu sudah paham ya tentang apa yang saya sampaikan kepada Ibu tadi. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi nanti saya saat